memeriksa kuasa hukum Pak Ari sudah memenuhi syarat. Karena semua sudah memenuhi syarat, maka hakim mengarahkan kepada jadi tadi kan hakim sudah periksa semua kelengkapan dokumen persidangan. Jadi dalam dokumen persidangan itu hakim memeriksa kuasa hukum Pak Ari sudah memenuhi syarat. Karena semua sudah memenuhi syarat, maka hakim mengarahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi. Makanya kami mau difasilitasi untuk masuk ke ruang mediasi. Nanti di ruang mediasi itu kan pasti hanya kami ketemu mediator. Nanti baru hakim akan meminta supaya Pak Ari harus hadir. Itu yang akan terjadi. Tapi karena Bu Inge dan tim sudah hadir, jadi kami tetap menghadap hakim mediator untuk hakim menunda kapan prinsipal Pak Ari sendiri dan Ibu Inge kami dampingi untuk menyampaikan poin-poin keinginan masing-masing. Begitu. Jadi ini menunggu Mas Ari hadir atau gimana? Hari ini kan tidak hadir. Tetapi kami diarahkan untuk bertemu hakim mediator. Mungkin ya hakim mediator menjadwalkan kembali di seminggu depan. Ya, karena menurut peraturan Mahkamah Agung itu memang harus dilakukan mediasi dan dalam tenggang waktu 30 hari. Manakala 30 hari itu tidak dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dengan berbagai alasan, maka dianggap mediasi gagal. Artinya sudah dipanggil datang, tidak datang, ya artinya tugas mediator tetap dijalankan, tapi tidak menggunakan kesempatan mediasi. Atau datang melakukan mediasi, tapi syarat-syarat yang ditentukan salah satu pihak tidak penuhi, bisa juga. Ya toh? Bisa juga. Jadi agenda hari ini mediasinya batal? belum. Begini, kan menghadap hakim mediator. Nanti hakim mediator akan perintahkan supaya si kuasa hukum penggugatnya itu bawa kliennya langsung. Karena mediasi itu tidak boleh diwakili. Dalam undang-undang itu kuasa hukum mendampingi untuk menyampaikan apa keinginan dari masing-masing. Misalnya sekarang udah tidak bisa dipertahankan lagi perkawinannya, maka kalau cerai akibatnya seperti apa, itu yang akan kedua belah pihak saling mengemukakan dalam mediasi di hakim mediator. Ya, hakimnya tadi namanya disebutkan oleh Ibu Ketua Majelis, namanya Pak Agus Sutomo. Nah, ya jadi kami diminta tunggu untuk dihadapkan, gitu loh. Supaya karena Pak Ari tidak ada, jadi akan dijadwalkan lagi. Pasti akan meminta minggu depan. Mbak ini hari ini hadir artinya ingin mengikuti mediasi sendiri. Tapi Ya memang itu aturannya. Harus. Aturan mediasi, para kuasa hukum mendampingi, walaupun mendrive, mengatur, tapi pernyataan itu harus dari kliennya sendiri. Misalnya mau cerai tapi syaratnya ABC, gitu. Kecuali keduanya masih mau mencoba untuk hidup bersama lagi. Tapi kan dari gugatan yang diajukan Pak Ari mau cerai, Bu Inge juga ya memang tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi Mbak Inge juga maksudnya ingin berpisah juga kan sama Mas Ari atau seperti apa? Ya. Memang yang dalam gugatan ini kan Pak Ari. Awalnya kan Bu Inge mau menggugat. Jadi kalau Pak Ari sekarang menggugat, sebenarnya dulu juga Bu Inge mau menggugat. Tapi karena sudah digugat, ya udah sebagai tergugat nggak apa-apa. Berarti Mbak Inge memang mengikuti prosesnya aja untuk saat ini Mbak, agar biar mengikuti prosesnya tentu. Ya, Ke ruang ya belum. Masih dikoordinasikan. Nanti kami dipersilakan masuk ya untuk bertemu hakim mediator Pak Agus Sutomo. Ya. Mbak Inge, alasan kenapa sih awalnya pengen menggugat Mas Ari? Alasannya? Itu sebenarnya kita udah bicarakan sama-sama bahwa itu sangat personal, privacy, jadi kita pilih untuk kita aja yang tahu berdua gitu. Mbak Inge menyanyikan gitu, maksudnya sudah belasan tahun kan hubungannya sama Mas Ari.
ini juga aku nggak yang keputusan kayak gini nggak seminggu, sebulan, 2 bulan, Mas. Ini memang sudah Pastinya dipikirkan matang-matang. tahunan ya. Ini memang sudah sejak lama gitu nggak sampai ingin berpisah. Tapi maksudnya dari saat ini maksudnya Mas Ari sendiri yang Mengiyakan, iya. Ya, kita mungkin masuk ruang mediasi dulu ya. oke coba. Ya, oke. Terima kasih, Bang. Sudah dapat konfirmasi dari Hakim Mediator, Pak Agung Sutomo menginformasikan bahwa sidang mediasi, jadi kami datang itu tidak masuk ruang sidang lagi. Langsung bertemu dengan Hakim Mediator Bapak Agung Sutomo, nanti kami akan menghadap di Hakim Mediator, ada ruang mediasi tanggal 15. Jadi tadi tanggal Hakim sudah tetapkan 15 Mei 2023 jam 9. Jadi kalau kami pasti hadir karena ingin supaya semua proses itu dilalui dengan baik. Ya, jadi Hakim sudah tetapkan mediasi untuk perkara Bapak Ari Wibowo dan Ibu Inge Anugrah ditunda hari Senin 15 Mei jam 9 untuk acara mediasi, tidak di ruang sidang. Oke, gitu ya teman-teman. Sehingga menyayangkan nggak sih ketindakannya sebenarnya? Karena kan banyak pemberitanya yang simpang siur. Iya. Oke, di sini aku pingin mengklarifikasi mumpung banyak nih kayaknya, jadi aku sekali ngomong aja bahwa Ari itu bukan seorang individu yang pelit, enggak. Ari nggak pelit, Ari itu papa yang baik, dia selalu provide untuk keperluan anak-anak, mulai dari sekolah, pakaian, apapun itu, ya kayak computer stuff, anak-anak suka komputer, PC-nya juga dirakit sedemikian rupa, jadi dia bukan orang yang pelit. Kalau memang dia memilih memanage keuangan rumah tangga seperti ini, ya aku ikut aja kan sebagai istri, aku follow aja. Dan kenapa kemarin sempat rusuh karena soal nafkah bulanan. Memang aku secara individu dikasih sorry enggak. Aku dikasih nih uang cash buat kamu pribadi gitu, misalnya buat aku ngapa-ngapain, buat aku nabung atau apa, itu memang dari awal nggak ada. Jadi itu pun sesuatu yang baru aku pelajari gitu, bahwa oh ternyata kalau orang married, yang kebanyakan nih teman-teman baru pada cerita juga setelah aku kasus kayak gini, biasanya tuh istrinya dikasih uang bulanan istilahnya. Jadi di saat itu sebenarnya awalnya sih karena aku sendiri nggak bisa membiayai diri untuk bayar pengacara sebenarnya, makanya ya. Jadi kalau seandainya aku punya tabungan, mungkin aku bisa membayar lawyer sendiri. Semua diatur Pak Ari. Awalnya Pak Ari memilih pengacara, Pak Ari sebagai penggugatnya siapa, pengacara Bu Inge siapa, tapi tinggal sehari detik-detik mau sidang, Pak Ari memutuskan pengacara dia yang penggugat, kemudian pengacara Bu Inge sebagai penggugat juga mengundurkan diri, ditarik semua, tapi kami dalam satu hari lewat Romo ada yang mempertemukan kami. Lalu setelah berdiskusi, saya wawancara, lalu kami memutuskan, oke, saya juga ada tim, kami ada 6-7 orang, biar kami mendampingi. Ya, yang dimana sidang tanggal 17 kemarin itu, mungkin ya di pikiran Pak Ari kan beliau sudah memutuskan kuasa hukum penggugat, pengacara Bu Inge sudah tidak ada, pengacara dia sudah tidak ada, beliau berpikir tidak akan hadir di pengadilan. Tapi setelah kami bertemu Bu Inge bawa surat panggilan untuk sidang tanggal 17, saya katakan karena ini panggilan resmi dari pengadilan, ya harus hadir. Begitu hadir kan ternyata teman-teman yang buat heboh juga kan, rame gitu loh. Nah itulah, jadi bukan kami yang menggerakkan buat heboh-heboh, enggak juga. Perkara ini kan sebenarnya orang bercerai kan biasa, cuman karena ini toko maka ya teman-teman mungkin mau meliput, tapi kami sendiri kan maunya selesaikan baik-baik gitu loh. Bang, artinya ini kan keuangan Mas Ari juga mengatur sampai proses perceraiannya, sampai memilih juga pengacara ya. Awal mulanya seperti itu. Betul. Kami datang belakangan setelah Pak Ari memutuskan pengacara Bu Inge dicabut, pengacara Pak Ari diputuskan.
Lalu ada yang mempertemukan, kata Bu Inge ada mujizat lah, ya bisa menunjuk kami tim gitu loh. Bang, artinya ini menangani kasus Bu Inge sendiri pro bono ya Bang? Gratis. Konfidensial. Karena kan Bu Inge Jadi sendiri segala sesuatunya tidak harus memiliki dibuka, finansial. ya konfidensial. Mbak Inge sempat nanya nggak maksudnya kenapa sih kayak tega gitu sampai tadinya udah diputusin terus dicabut lagi. Sempat tapi ya udah apa-apa. Apa mungkin jawaban sampai Mbak Inge meneteskan air mata? Ya dari tadi nahan-nahan. Ya banget. tidak menduga menunjuk kami dipertemukan, gitu lah. Mbak Inge emang tiap bulan sejak kapan sih tidak diberikan nafkah? Oh, kalau misalnya nafkah untuk keperluan sehari-hari, keperluan dapur, keperluan anak-anak semua, dia selalu beri dengan aku selalu bisa belanja dengan kredit card itu. Iya, makanya jumlahnya kan fluktuatif. Kadang-kadang nggak selalu di 10 atau 11, 12 juta, sometimes 16, sometimes 30 itu yang ada di press conference ditunjukin sama lawyernya itu. Yes, it is true, seperti itu. Kenapa bisa fluktuatif ya? Sometimes anak-anak perlu kayak ke dokter gigi, sometimes beli sepatu baru karena kan teenagers cepet banget numbuhnya, berapa bulan juga. Iya, untuk yang kalau dibilang 30 juta pun dibayarkan oleh klien saya itu benar karena tugas untuk beli kalau mau traveling kayak ke Bali, tugas beli tiket, beli Sewa kamar. hotel ya. Itu pasti tugasnya aku gitu loh. Jadi sometimes bisa sampai 30 juta ya itu. Jadi bukan karena aku tipe yang boros foya-foya nggak jelas, enggak sama sekali, aku nggak tipe kayak gitu, tapi aku berusaha hemat juga gitu dan aku tahu keadaan kondisi ekonomi kita, jadi pastinya kita ya suami sama istri mau yang terbaik buat anak-anak juga. Jadi sekali lagi Ari bukan suami pelit, dia suami yang bertanggung jawab. Mbak, tapi maksudnya segitu ngopasnya sampai akhirnya Mbak setelah berpisah tidak ada tabungan sendiri Mbak? Tabungan sendiri ya saya nggak Ya. punya. Maksudnya memang pengeluarannya sesuai dengan Kebutuhan. kebutuhannya maksudnya Iya. tidak ada kerjaan kepribadian sendiri gitu. Kalau untuk saya pribadi, sometimes aku sendiri kan seorang ini ya coach gitu. Sometimes aku dipanggil sama company-company untuk memberikan coaching. Sometimes kayak perusahaan-perusahaan corporate gitu. Itu sometimes aku dapat uang. And then aku juga ada YouTube juga. Jadi kasih tutorial. Sometimes aku juga punya komunitas project mager itu. Kalau kita bikin acara juga sometimes kan kita ada tiket jual. Meskipun nothing, tapi dari uang kecil itu aku bisa tabung. Aku bisa jalan-jalan sama teman-teman ke Bali gitu, but itu ya aku nabung supaya aku bisa jalan-jalan, but aku nggak apa-apa kayak gitu, bener-bener aku nggak apa-apa. Dan jadi aku juga menghargai Ari bisa provide for the family, that's enough for me. Tapi kan itu masukan dari hasil kerja kerasnya Mbak sendiri ya. Kenapa dari Kalau Mas aku Ari mau jalan-jalan, iya aku akan nabung. Nggak, Yang nafkah sama dari teman-teman ya. Enggak, maksudnya nafkah dari Mas Ari kepada Mbak Inge Mbak itu pribadi. untuk pribadi Cukup. jalan-jalan ke keluarga ada kan? Sangat cukup kok. Anak-anak semua tercukupi. Bukan maksudnya pribadi ya. Pribadi misalnya Bulanannya itu ya. beli baju, Nafkah sesungguhnya, arti nafkah sesungguhnya itu kan bukan perlengkapan yang misalnya ada beli di Bukan rumah kebutuhan. tangga. atau kebutuhan pribadi. Bukan pribadi. Kalau beli baju, aku jarang banget beli baju. Dan sometimes kalau misalnya teman-teman mungkin suka dapat dari info mana nggak tahu bahwa Inge tuh boros atau apa, tapi kalau misalnya aku pakai baju sport mungkin beda-beda karena aku sempat brand ambassadornya Reebok, jadi head to toe ya aku Reebok semua itu endorsement gitu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin nggak orang tahu tapi ya begitulah. Jadi memang nafkah bulanannya sesuai dengan pengeluaran yang ada setiap bulannya ya Mbak? Iya, Yang dikeluarkan Mas Ari. Itu kebutuhan Rumah tangga ya, sendiri ya? kebutuhan rumah tangga memang ada. Untuk sendiri Untuk atau- pribadi nggak ada. Untuk pribadi nggak ada berarti ya? Betul. Artinya tidak ada nafkah itu. Itu kan kebutuhan rumah tangga itu kan emang harus dikeluarkan Betul. wajib ya. Kalau Sebagai nafkah, suami kan harus ada pemberian. kalau nafkah Jadi sendiri itu gini, kan yang lahir lain. batin. Memang mungkin teman-teman tidak bikin confuse ya. Untuk segala kebutuhan ya belanja bulanan ada, internet ada, listrik ada, beli galon ada, beli bensin ada. Tapi itu selalu dipenuhi oleh Pak Ari. Yang dimaksud yang selama ini kita bicara bahwa nafkah bulanan sebagai istri pegang maaf nih entah 5 juta kah, 10 juta itu tidak ada sama sekali. Maksudnya disisihkan artinya uang diberikan ke istri terserah mau tabung ke mau apa kan itu tidak ada. Berarti Itu tidak ada ya Bang? tidak ada. Nafkah sesungguhnya ya. Ya nafkah ya uang pribadi kira-kira begitu. Tapi kalau kebutuhan yang selama seperti maaf nih kebutuhan yang rame benar atau tidak listrik, internet,
beli maaf nih kebutuhan wanita, softtek dan segala macam kan juga diomongin. Itu kan kebutuhan. Iya, betul. Kan istri harus dicukupkan toh, tapi maksudnya ada yang suka bingung, misalnya kita lihat di medsos kan sudah dicukupkan semua, tapi itu benar, itu kan kewajiban suami. Tapi yang maksudnya bulanan buat istri 5 juta kah, 10 juta, 200.000 kira-kira begitu. Jadi kita bisa hitung kalau 200.000 sebulan, kali saya sudah hitung masa perkawinan mereka itu 204 bulan. Jadi kalau Anda bilang 200.000 dikalikan 200.000 kali 200 bulan, oh mungkin 400 juta. Tapi kalau kita kalikan yang terendah aja 10 juta, berapa itu? Bang, hal ini juga akan dituangkan nanti di dalam persidangan untuk napas sendiri, Bang. Belum, jangan dulu kan belum. Nanti nggak boleh dibuka dulu. Kalian suka mau lebih cepat aja, pelan-pelan aja. Jadi kan tiap hari kita main yang begini tuh orang cerai, segala macam. Udah biasa tapi tunggulah, ada momennya. Mbak Inge, Kayaknya ada perjanjian pernikah kan sebelum Ada. Dan poin-poinnya mungkin bisa diperbaiki. That's the thing. Again, dari pengalaman hidup saya, semoga ini menjadi pelajaran buat teman-teman. Jangan terlalu bucin ya. Like aku sign that prenup, tapi aku nggak bothered untuk baca gitu. Karena yang namanya nikah pasti mau untuk selamanya ya. Nggak ada yang kepikir mau pisah kan. Jadi ya sign. Tangannya bandel. Jadi ya sign aja. Dan aku mau membuktikan ke Ari juga at that time bukan untuk harta gitu loh, karena emang cinta. Jadi cuman ya namanya wanita di luar sana, jadi jangan terlalu bucin ya. Berarti nggak nyesel ya, Mbak? Maksudnya sampai Aku nggak nyesel ya, itu ya just fokus future aja. Mbak Ya. Inge, Tapi sempat setelah orang tua menikah juga memutuskan untuk tidak bekerja Mbak Inge. Ya dulu bekerja. Dulunya aku pas balik dari Melbourne, aku bekerja untuk bidang education ya. Tapi setelah hamil Kenzo dan melahirkan, emang we both decided aku full time di rumah gitu loh. And then setelah anak-anak mulai besar nih, aku mulai tuh kayak ternyata passion aku untuk memotivasi wanita-wanita di luar sana untuk you get healthy, let's move. Jadi aku suka bikin event-event kayak gitu. Jadi lebih ke sana aktivitasnya setelah anak-anak besar ya. Setelah aku tahu mereka udah lebih banyak waktu di sekolah, udah lebih bisa dilepas, ya aku mulai ke sana. Itu keinginan Mbak Inge sendiri atau memang keinginan dari Mas Ari? Keinginan berdua sih, karena kebetulan aku sendiri percaya karena background aku kan psikologi sama education for early childhood education. Aku percaya bahwa anak-anak yang kecil ini yang akan mengisinya tuh harus pengaruh dari yang good influence, which is us parents. Jadi aku mau ya 24/7 kalau bisa anak-anak sama aku di zaman-zaman golden age-nya mereka, ya usia early childhood-nya mereka, aku mau sama mereka terus gitu. Ini anak-anak udah tahu ibu. Anak-anak udah tahu apa belum? Well, anak-anak udah tahu kalau kita mau bercerai, udah tahu proses itu tahu. Dan aku juga udah bilang sama anak-anak sama Ari bahwa kita kan memang rumahnya lagi renov. Terus aku udah bilang sama anak-anak, it's okay kalau kalian tuh mau tinggal di rumah baru itu, karena mereka udah looking forward kan. Ini rumahnya nggak kelar-kelar udah 2 tahun, tapi mereka udah sangat-sangat antusias untuk pindah ke rumah itu karena kamarnya kan lebih gede, terus di atasnya ditambahin rooftop, jadi mereka bisa kumpul sama teman-temannya. Dan aku dengan senang hati gitu karena mereka kan udah teens, butuh space lebih lah. Jadi it's okay, tapi yang aku minta memang supaya akses aku ke anak-anak jangan dibatas-batasin gitu. Tinggal sama papa di rumah baru, it's okay. Iya, dan itu juga dekat ke sekolah kan. Berarti memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih tinggal di sekolah. Iya. Asalkan maminya nggak dibatasi untuk. Iya. Udah. Oke. Kamu ada curhatan apa sih Romo Udah. ketika Mbak Inge datang menemui Romo? Lewat telepon ya. Lewat telepon. Perkenalannya sangat singkat kami nih. Saya sebenarnya ditelepon oleh temannya Bu Inge untuk membantu, kebetulan saya lawyer, karena itu saya diminta untuk membantu Bu Inge. Tapi sebelum saya putuskan, saya telepon, kan saya di kantor hukumnya Pak Petrus, jadi kita konsultasi dulu dan kita ngambil momen ini untuk membantu Bu Inge, karena kebetulan Bu Inge lagi kesulitan sama sekali, tidak ada pengacaranya. Kan sidang hari Senin. Iya, Hari kita Sabtu saya ngobrol ditelepon. Sabtu siang. Hari Minggu langsung jam 2. deal surat kuasa. Bicara surat. Hari Senin tanggal 17 kita sidang pertama. Tapi kaget nggak Romo? Karena kan mungkin Mbak Inge merupakan salah satu jamaah dari. Oh bukan. Bukan. Tapi kaget nggak sih Romo? Sebenarnya saya cukup kaget karena kan
perkawinan mereka cukup aman selama ini kan. Jadi ketika ada informasi itu kita juga agak terkejut. Tapi sebagai seorang lawyer kan kita udah janji untuk membantu klien kita. Kebetulan karena dia membutuhkan klien, pengacara, makanya kita tampil untuk membantu. Ya. Oke, Mbak Inga, makasih. sedikit dong. Kemudian